Manusia diberikan kehendak, diberikan kepada manusia kehendak bebas. Kehendak yang mestinya tetap dipertanggungjawabkan untuk setiap hal yang kita lakukan. Kehendak bebas itu yang diberikan bagi saudara dan saya membuat manusia, saudara dan saya, bebas menentukan, bebas membuat pilihan, bebas membuat keputusan dalam kehidupan yang Allah percayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehendak bebas yang diberikan bagi saudara dan saya, bebas menentukan pilihan, bebas membuat keputusan, bahkan bebas untuk menentukan jalan hidup mana yang harus saudara dan saya pilih. Bertolak dari itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bangsa Israel ketika kehendak bebas itu diberikan, mereka menentukan pilihan, membuat keputusan, menentukan jalan hidup mereka untuk berbakti kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau tema kita saat ini memperkokoh solidaritas kebangsaan, Allah memerdekakan kita dengan subtemanya. Lalu kalau kita kaitkan dengan bacaan firman Tuhan saat ini, apa sesungguhnya maksud firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita Yesua 24 ayat 19 sampai dengan 28, khususnya ayat 19 sampai 24 itu merupakan pidato perpisahan dari Yosua mengakhiri masa tugasnya. Dia mempersiapkan segala sesuatu dan menghimbau, bahkan mengajak seluruh orang percaya bangsa Israel saat itu untuk berbakti hanya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menarik untuk kita renungkan. Sebab ketika Yosua memberikan segala sesuatu kepada bangsa Israel, Yosua berharap bahwa bangsa Israel tidak salah, tidak keliru dalam mengambil sebuah keputusan, dalam menentukan sebuah pilihan, bahkan menentukan jalan hidupnya. Mereka berkata mereka akan beribadah kepada Tuhan Allah dan mendengarkan firman-Nya. Sebuah keputusan yang sangat luar biasa, bertolak dari pengalaman iman mereka ketika mengalami sengsara, diperbudakan dalam pengembaraan sampai kembali ke tanah Kanaan. Mereka memutuskan untuk mengikut Allah dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Harga dari sebuah pilihan yang diberikan oleh bangsa Israel bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, saat ini juga kita diberikan kebebasan yang sama. Kehendak bebas itu bagi setiap kita, mana yang kita pilih. Mau beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya atau tidak, itu tergantung pada masing-masing kita. Dan pada waktunya saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan kita, apa yang menjadi keputusan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya boleh bilang, harga terhadap sebuah pilihan itu hanya dua. Jadi ketika saudara dan saya menentukan pilihan, maka harganya cuma dua: laku atau tidak laku. Yang berikut, kalau dalam berbicara soal iman, kepercayaan kita, harga dari sebuah pilihan untuk mengikut Allah kita itu diberkati. Tetapi kalau tidak, berarti sebaliknya. Ibarat madu ada di tangan kanan, racun ada di tangan kiri. Mana yang kita pilih? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mau diberkati
berarti maka tentukan pilihan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan Allah, bukan sekadar beribadah. Orang yang beribadah belum tentu dia takut Tuhan. Orang yang sering ke gereja belum tentu hidupnya tulus dan kudus di hadapan Tuhan. Orang yang beribadah di gereja belum tentu dia setia kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Allah, maka harus yang pertama dasarnya takut akan Tuhan Allah. Kalau orang sudah takut Tuhan Allah, maka dia mau berbuat sesuatu yang melanggar ketetapan-ketetapan Allah, dia takut melakukan kesalahan. Sebab ada konsekuensi ketika Allah berbalik dengan cemburu dan murkanya menghukum umatnya. Yang kedua, orang yang mau diberkati, dia harus punya hati yang tulus untuk Tuhan Allah. Jadi segala sesuatu yang ia lakukan bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi sesungguhnya dia mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu hal yang ketiga, orang yang mau diberkati oleh Tuhan, hidupnya harus setia kepada Tuhan Allah. Apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, sering dalam kehidupan kita bilang kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ketika persoalan terjadi, misalnya kita sakit, yang kita cari bukan Tuhan duluan. Tuhan itu tempat terakhir kita berlabuh dan meminta pertolongan. Itu yang sering terjadi. Yang pertama kita cari bukan Tuhan. Kita cari menurut pikiran-pikiran kita. Kita pergi kepada orang-orang yang punya pengalaman, mengandalkan manusia dan lain sebagainya. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, dia akan menaruh harap dan percayanya dengan sungguh kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah hidupnya diberkati, sisi rumah tangganya diberkati. Apa yang dilakukan oleh seorang imam dalam kehidupan rumah tangga keluarga akan berdampak bagi sisi rumah tangga keluarganya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketulusan hati untuk berbakti, untuk beribadahkan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, bukan tergambar dari perkataan-perkataan, tapi harus nampak dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang takut Tuhan, hati yang tulus kepada Tuhan, maka buktikan itu bukan dengan perkataan. Kita harus membuktikan itu dalam kehidupan setiap kita. Dimulai dari mana Bapak Ibu Saudaraku? Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Yosua dan sisi rumah tangga keluarganya memilih, menentukan pilihan, membuat keputusan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Artinya apa? Masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu Bapak Ibu? Pembaruan itu, pertobatan itu harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah tangga keluarganya, bukan dari tempat lain. Yosua menunjukkan contoh dan teladan itu bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pembaruan itu dimulai dari kehidupan pribadi, rumah tangga dan keluarga. Kita menentukan pilihan kita untuk berbakti kepada Tuhan Allah, maka buktikan itu dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Sebab banyak kali kita paling suka itu adalah menunjuk. Yang sering saya bilang di atas mimbar, orang Kristen kita paling suka lihat orang punya salah, dan kebiasaan-kebiasaan itu terus terpelihara dalam kehidupan kita, lalu kita bergosip. Tidak puas kita kasih naik lagi di medsos. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembaruan itu dimulai dari kehidupan rumah tangga keluarga kita. Yosua memberikan contoh itu bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya keluarga kita juga tetap diberkati. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan ini,
mau memberikan pernyataan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa ketika saudara dan saya berkata kita adalah orang-orang yang setia kepada Allah, maka komitmen itu harus dibuat dan harus dinampakkan dalam praktek kehidupan kita. Kesetiaan itu diawali dari komitmen atau keputusan yang kuat untuk melibatkan secara total Allah dalam seluruh kehidupan kita. Jadi bukan hidup kita lagi yang kita andalkan, tetapi Tuhan Allah yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kita. Adapun hidup kita bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua menantang bangsa Israel untuk membuat pilihan beribadah kepada Tuhan atau tidak. Dan bangsa Israel membuat pilihan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Konsekuensi dari itu, hidup bangsa Israel selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan Allah. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang dijalani penuh dengan pilihan yang akan membawa saudara dan saya untuk menikmati setiap kehidupan ini, entah susahkah, entah senangkah, entah bahagiakah atau tidak, tetapi tergantung pada pilihan-pilihan kita. Apa keputusan kita yang kita buat? Kita mau tetap setia kepada Allah dalam segala persoalan, dalam segala masalah kita atau tidak? Tergantung pada kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak saudara dan saya, mari kita tetap bersandar dan setia kepada Tuhan Allah. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang cukup luar biasa, pandemi COVID-19. Saudara dan saya dibatasi dalam berbagai macam hal, menuntut ketaatan saudara dan saya. Apakah kita mencari perlindungan itu hanya pada Tuhan, atau kita mencari perlindungan pada yang lain? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, wabah ini menantang iman percaya saudara dan saya. Kita tetap bersandar kepada Tuhan, ataukah kita mencari perlindungan dari hal yang lain? Kacamata iman percaya kita harus kita nampakkan dalam setiap tindakan-tindakan kita, sehingga hidup saudara dan saya tetap diberkati dalam situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi. Ketaatan yang sungguh untuk mematuhi setiap protokol kesehatan yang diturunkan oleh pemerintah, melakukan aktivitas yang terbatas, membuat saudara dan saya harus tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup ini. Supaya apa? Supaya nampak dari semua itu adalah berkat Tuhan itu menyertai kita. Saya teringat acara yang terkenal, cukup terkenal untuk orang muda di televisi itu Bapak Ibu, yang kemarin dibawa oleh Coki Sitohang dan sekarang dibawa oleh Robi Purba. Saya pinjam kata-kata itu. Tentukan pilihan kita, mana yang kita pilih, berkat atau tidak. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman.